Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, NIM 20222125026. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan hak akses menggunakan bahasa pemrograman C++. Baik, terlebih dahulu kita harus membuat kelas di mana hak akses ini diterapkan ke dalam kelas. Yang pertama, hak akses publik. Kita buat kelasnya yang kita akses yaitu kelas buku. Pada kelas buku ini kita akan berikan sifat berupa publik, di mana jika bersifat publik maka datanya bisa diakses oleh kelas turunannya. Contohnya saya buat data jenis buku yang bertipe string dan bersifat publik. Jenis bukunya saya isi buku cerita. Oke. Dalam kelas ini saya akan mendefinisikan sebuah fungsi untuk menampilkan jenis buku dalam kelas buku ini. Oke. Nah, untuk membuktikannya, saya akan mengakses kelas buku ini dari luar program. Pertama, kita buat objek dari kelas buku namanya kode buku. Nah, bagian sini kita akan menampilkan data jenis buku dalam kelas buku. Tentunya untuk memanggil fungsi jenis buku. Oke, kita tulis dulu. Nah, outputnya atau hasilnya akan jadi seperti ini. Baik, selanjutnya kita coba akses data dan fungsi pada kelas buku ini melalui kelas turunan. Kita hapus dulu. Nah, di sini kita akan menulis. Nah, di bawah ini kita buat kelas turunan, yaitu kelas buku sejarah. Kita tulis dulu. Oke. Nah, di bawah ini, di bagian fungsi utama, kita akan coba akses data jenis buku pada kelas buku melalui kelas turunannya, yaitu kelas buku. Kemudian melalui kelas turunan ini, kita akan mengakses data dari kelas buku. Baik, kita ketik dulu ya. Coba kita jalankan. Hasilnya akan seperti ini. Datanya ini bisa diakses oleh kelas turunannya karena bersifat public. Oke. Selain ini, kita juga bisa menggunakan data yang ada dalam kelas buku. Namun isinya kita definisikan kembali melalui kelas turunannya.
Caranya melalui objek dan mengisi ulang jenis bukunya menjadi Sejarah Indonesia. Oke. Kemudian kita panggil lagi fungsi tampil jenis buku melalui kelas sejarah. Oke, kita jalankan. Hasilnya akan seperti ini sesuai yang sudah kita ubah, namanya Sejarah Indonesia. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan hak akses protected. Secara teori, jika sebuah kelas memiliki data atau fungsi yang bersifat protected, maka data dan fungsi tersebut hanya bisa diakses oleh kelas turunannya. Dia tidak bisa diakses melalui bagian lain dari program. Pertama, kita akan merubah dulu hak aksesnya menjadi protected. Nah, dari public ini kita hapus dan kita akan menggantinya menjadi protected. Yang berarti sekarang data jenis buku ini bersifat protected. Kita hapus dulu karena kita akan ubah. Karena kelas turunan dari kelas buku ini adalah kelas buku sejarah, maka nanti kita akan akses buku sejarah ini. Kita akan membuktikan apakah data jenis buku ini kita bisa akses di bagian dari luar program selain dari dalam kelas buku. Kita tidak akan mengakses dari dalam kelas buku, tapi kita akses dari bagian luar kelas buku ini. Nah, coba kita jalankan. Di sini ada tanda merah, berarti terjadi error. Nah, sekarang kalau kita akan rubah fungsi tampil jenis buku ini menjadi public. Oke, kita coba. Coba kita jalankan. Kita lihat hasilnya. Oke. Maka bisa diakses ya. Maka data protected itu bisa diakses dari luar kelas. Oke. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah mencoba mengakses jenis buku ini. Data jenis buku yang saya tunjukkan ini melalui kelas turunan. Dari kelas buku yaitu kelas buku sejarah. Kita tulis di sini. Kita buat dulu fungsinya. Kita di sini harus menggunakan public yang bersifat public. Nah, di bawah ini saya akan tulis seperti ini. Data ini saya akan tambahkan
Angka 2 untuk membedakan fungsi yang ada pada kelas buku ya. Melalui fungsi tampil jenis buku ini, kita akan mengakses jenis data buku yang ada pada kelas buku. Kita terlebih dahulu akan menghapus kode yang ada di bawah ini ya. Kemudian yang akan kita akses adalah kelas turunannya. Buku sejarah. Buku sejarah ini kita buatkan dulu objeknya atau yang biasa disebut instansinya. Jadi buku sejarah ini memiliki objek yaitu OB. Buku sejarah ini kita akses jenis buku yang ada pada kelas buku ini melalui kelas turunannya, yaitu fungsi tampil jenis buku 2. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk pada jenis tampil ini saya akan berikan angka 2 biar membedakan pada fungsi sebelumnya. Oke, kita jalankan. Hasilnya akan seperti ini ya. Oke. Hasilnya akan tetap sama. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menerapkan hak akses privat. Secara teori, jika dalam sebuah kelas, data atau buku di dalam sebuah kelas bersifat privat, maka data tersebut tidak akan bisa diakses dari di luar program. Baik itu kelas turunannya sendiri maupun dari bagian luar yang ada dalam program. Ya, jadi perbedaannya dengan protected, kalau protected masih bisa diakses kelas turunannya, sedangkan kalau privat bahkan kelas turunannya tidak bisa mengakses. Karena privat ini sebenarnya data pada umumnya yang dilindungi dalam sebuah program. Jadi data yang memang tidak diizinkan untuk diakses, atau misalnya dalam sebuah program itu memiliki sebuah kelas dan di dalam kelas itu mempunyai fungsi dan data yang bersifat privat, maka kelas tersebut memang diuntungkan hanya untuk menampung proses pada programnya, jadi tidak untuk diakses oleh program atau user dari bagian-bagian lain yang ada dalam program. Baik, untuk menerapkannya, saya mulai dulu dengan dari atas ini ya, mengeksekusi data yang bersifat protected dulu. Di sini di protected kita harus ubah seperti langkah selanjutnya kita akan ubah menjadi privat ya. Oke, kita hapus dulu pada bagian di atas untuk mengganti. Oke. Sekarang bersifat privat. Nah, pada
Sifat ini kita sudah punya kelas buku yang memiliki data yang tadinya protected menjadi private. Untuk melihat perbedaannya, nah sekarang kita akan langsung mengeksekusi. Oke, terjadi error ya. Kita lihat pesan errornya. Jenis buku itu bersifat privat, makanya tidak dapat diakses melalui kelas turunan. Itulah perbedaannya dengan akses protected. Kalau akses protected, data yang ada pada kelas induknya itu bisa diakses dari kelas turunannya. Sedangkan kalau private, data yang bersifat privat pada sebuah kelas itu tidak dapat diakses oleh kelas turunannya. Oke, itu saja dari penjelasan saya mengenai hak akses pada penjelasan kali ini.